Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andrea Solikin dengan nomor induk mahasiswa 20106011035 dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Humoneria Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Yang pertama adalah makhluk gaib. Semua makhluk yang Allah ciptakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib, menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, memiliki bukti yang bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya malaikat. Bukti nyata bahwa malaikat tersebut ada berdasarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, bukti nyata adalah malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dan rupa tertentu. Seperti manusia di dalam Quran surat Maryam ayat 16 sampai 17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintah yang Allah berikan. Nama dan tugas malaikat jumlahnya sangat banyak. Tidak bisa dipikirkan ada berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap malaikat mempunyai tingkatan baik dalam kejadian, tugas, pangkat ataupun kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan salam kepada ahli surga dan menyiksa penghuni neraka. Memberi salam kepada alam ahli surga berhubungan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas para malaikat, yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Quran surat Al-Baqarah ayat 972. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 983. Yang ketiga adalah malaikat Israel, bertugas meniup trompet di hari kiamat dan bangkit. Quran surat Al-Kahfi ayat 994. Yang keempat adalah malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Quran surat Az-Sajdah ayat 115. Yang kelima adalah malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin, yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafazah, yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Quran surat Kaf ayat 17 sampai 18. Yang keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Yang ketujuh adalah malaikat Ridwan, penjaga surga dan pemimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan adalah malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Quran surat Al-Zukhruf ayat 77. Yang kesembilan adalah malaikat yang bertugas memikul arsy,
Quran Surat Al-Mu'min ayat 710. Yang ke-10 yaitu malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati." Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajaran malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 342. Malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 333. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, yaitu manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Hikmah beriman kepada malaikat: yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, kita lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan malaikat dengan cara mencucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang selanjutnya adalah jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Selanjutnya adalah kata iblis, berasal dari kata ablas, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang. Yang ketiga adalah kata syaitan, berasal dari kata satana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis. Anak cucunya disebut syaitan. Di dalam akidah Islam tidak dikenakan adanya roh gentayangan, arwah penasaran, maupun indera keenam. Diyakini bahwa setiap perginya para pelayat, mayit di dalam kubur akan ditanyai 3 perkara. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, dan manusia yang baik akan mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di alam kuburnya menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadangkala dimanfaatkan oleh para jin untuk meniru wujud si mayit untuk mengambil tentang indera, tentang keuntungan, ataupun sekedar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut yang menampakkan dirinya. Hanya saja kadang secara reguler, tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada pendukung dan kesyirikan, seperti berkurban binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhnya hajat. Sekian paparan materi tentang iman kepada malaikat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.